Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langin ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Silvadi Pradiska, saya sendiri Ilham Sanubari, dan Revi Ayu Lestari. Kami akan membahas hasil kerja kelompok kami yang berjudul Teori Konsumsi. Teori singkat. Fungsi konsumsi menggambarkan hubungan antara pengeluaran konsumsi dan semua faktor yang menentukan besarnya konsumsi dengan pendapatan yang dapat dibelanjakan. Secara umum, teori konsumsi dibagi ke dalam 4 jenis. Yang pertama, hipotesis pendapatan absolut. Yang kedua, hipotesis siklus hidup. Yang ketiga, hipotesis pendapatan permanen. Dan yang keempat, hipotesis pendapatan relatif. Hipotesis pendapatan absolut adalah suatu teori tentang pendapatan tertentu yang dikemukakan oleh John Maynard Keynes. Teori ini mengasumsikan bahwa konsumsi adalah suatu fungsi yang stabil dari disposable income. Yang kedua, kecenderungan konsumsi marginal atau marginal propensity to consume MPC untuk jangka panjang adalah lebih besar dari jangka pendeknya. Untuk jangka panjang, perbandingan jumlah yang dikonsumsi akan makin kecil pada pendapatan yang bertambah besar dan MPC akan lebih kecil dibandingkan dengan kecenderungan konsumsi rata-rata atau average propensity to consume MPC atau juga bisa MPC dan APC. Setiap perubahan kekayaan yang dimiliki rumah tangga atau stock of wealth akan secara langsung mempengaruhi tingkat konsumsinya. Ini akan dilanjutkan oleh Revi Ayu Lestari. Kemudian, hipotesis siklus hidup. Hipotesis siklus hidup atau life cycle hypothesis memandang tabungan terutama sebagai akibat dari keinginan individu untuk menjamin konsumsi di hari tua. Teori ini menunjuk pada sejumlah faktor yang tidak diharapkan yang mempengaruhi tingkat tabungan dari perekonomian. Misalnya, struktur usia penduduk, yang pada dasarnya merupakan faktor penentu yang penting dari perilaku konsumsi dan tabungan. Kemudian ini adalah salah satu contoh grafik pola pendapatan dan pengeluaran konsumsi dalam suatu siklus hidup. Kemudian hipotesis pendapatan permanen. Milton Friedman menyimpulkan bahwa konsumsi permanen seorang konsumen atau suatu masyarakat mempunyai hubungan positif dan proporsional dengan pendapatan permanennya. Dengan rumus CP sama dengan K dikali YP, dengan 0 kurang dari K dikurang dari 1. CP adalah konsumsi permanen, K adalah konstanta yang menunjukkan bagian pendapatan permanen yang dikonsumsi, dan Y adalah pendapatan permanen. Kemudian selanjutnya akan disampaikan oleh Silva. Selanjutnya ada hipotesis pendapatan relatif yang dikemukakan oleh James Dusenberry. Beliau mengatakan bahwa pola konsumsi seseorang terutama ditentukan oleh pendapatan tertinggi yang pernah dicapai. Apabila pendapatan berkurang pada periode tertentu, konsumen tidak akan mengurangi pengeluaran konsumsi untuk menutupinya, mereka mengurangi tabungan. Dalam jangka panjang, konsumsi berubah secara proporsional dengan pendapatan. Akan tetapi, dalam jangka pendek, konsumsi berubah dalam proporsi yang lebih kecil dari perubahan pendapatan. Selanjutnya, saya berikan lagi kepada moderator. Demikian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.